Kita mau membuat Tuhan tersenyum atas hidup kita. Bukan menangis, tetapi tersenyum. Colek dulu yang di kirimu. Yuk kita berjuang membuat Tuhan senyum. Amin. Kita berjuang membuat Tuhan senyum. Pulanglah ke rumahmu nanti dengan gaya hidupmu, pergumulan yang kamu alami, Tuhan harus tersenyum di sana. Jangan sampai Tuhan berduka. Amin. Maka kita harus berjuang berbenah diri. Kita ingin membuat Tuhan tersenyum, maka setan pun pasti akan merana bertemu dengan saudara. Amin. Jangan saudara pikir nggak ada persoalan. Banyak pergumulan, banyak persoalan. Tetapi meskipun ada persoalan, ada pergumulan yang berat dalam hidup ini, pastikan Tuhan tetap tersenyum, bangga melihat kita. Amin. Pilihan kita tidak akan melukai perasaannya. Pilihan kita, kalimat-kalimat yang kita ungkapkan, yang kita tulis melalui jari-jari kita ini, tidak merusak keagungan Tuhan. Halo Bapak Ibu. Amin ya. Kalau kita menganalisa keseluruhan firman Tuhan, kita bisa menemukan minimal ada beberapa item yang membuat Tuhan tersenyum. Yang pertama, Tuhan tersenyum itu saat saudara lahir. Mazmur pasal 139, bahwa Tuhanlah yang membentuk engkau, mendesain engkau dalam rahim ibumu. Nggak ada orang yang di dunia ini lahir kebetulan atau kecelakaan. Nggak ada yang lahir karena kecelakaan. Jangan sampai konsep mindset saudara salah, diperkeruh oleh dunia ataupun kuasa kegelapan. Merasa saya memang lahir Pak Pendeta karena kecelakaan. Dulu mama sama papa belum menikah, belum suami istri secara sah, tapi saya sudah berojol duluan. Kalaupun engkau lahir, mungkin ada di sini yang berojol duluan tanpa persetujuan Tuhan yang menghendaki engkau ada. Amin. Nggak perlu menyesalinya. Tuhan yang membuat engkau ada di dunia ini. Dan kita nggak perlu menyesali, kenapa ya Tuhan saya terlahir seperti ini. Saya kenapa lahir jadi orang Batak? Kenapa nggak lahir jadi orang Korea? Supaya kalau nanti update status bikin di TikTok, biasanya followernya lebih banyak kalau wajahnya ke Koreaan. Maka orang mulai kehilangan jati diri. Dia buat Instagram, dia buat TikTok, segala macam. Dia berharap followernya banyak. Yang banyak follower belum tentu Tuhan senang. Betul nggak? Tetapi meskipun mungkin followernya tidak seberapa, yang penting satu pribadi, yaitu Tuhan, senang atas hidup kita. Maka bapak-bapak jangan buat statusmu yang jelek-jelek terhadap istrimu. Amin ya. Sebaliknya ibu-ibu jangan buat statusmu yang jelek kepada suamimu. Buatlah status yang mendoakan. Aku doakan engkau menjadi orang yang bahagia dalam hidupnya. Bahagia menemani saya. Lebih baik itu. Dia menjadi orang yang bahagia. Meskipun aku cerewet, tapi dia bisa tetap bahagia. Itu doanya. Amin. Saya pikir status seperti ini membuat Tuhan senyum. Aku tahu pergumulanmu. Aku tahu kesesakanmu. Namun engkau tidak merespon dengan cara yang salah. Amin ya Bapak Ibu. Jadi nanti jangan jadi jemaat yang tidak dewasa. Dikit-dikit publish. Dikit-dikit publish. Kalau yang baik-baik dipublish, puji Tuhan. Amin. Jangan yang jelek-jelek dipublish. Yang baik-baik. Ya. Jadi kita mau berjuang. Saya katakan tadi, apa yang membuat Tuhan tersenyum adalah yang pertama, kelahiran saudara. Saat saudara lahir, Tuhan pasti tersenyum melihatnya.
dia bahagia. Jadi bahagialah saudara dengan hidup saudara. Amin ya. Terimalah diri saudara. Kalau saudara terlahir laki-laki, terima bahwa engkau laki. Amin ya. Kalau engkau terlahir wanita, terimalah dirimu bahwa engkau wanita. Kalau engkau sudah menikah, bapak-bapak, terimalah bahwa engkau bapak-bapak. Amin ya. Amin ya, Pak Felis ya. Udah bapak. Yang ibu-ibu, terimalah bahwa engkau sudah ibu-ibu. Jangan saudara pikir ibu-ibu ini ibu-ibu biasa. Ibu-ibu lebih besar tanggung jawabnya. Kalau saudara nggak percaya, ibu-ibu itu lebih besar pengaruhnya di rumah. Bapak-bapak sadar ini, ibu-ibu lebih besar pengaruhnya. Jangan macam-macam sama ibu-ibu. Walaupun ada panglima kita, ada panganam. Istrinya panganam. Ya kan? Wih. Dan kalau mau aman di rumah, baik-baik sama istri. Betul nggak? Mau aman di rumah, baik-baik sama istri. Karena istri pengelola. Tidak heran kalau sampai Tuhan telah berkata bahwa istri adalah penolong. Amin. Bapak-bapak, istri kita penolong. Ada bagian-bagian yang nggak bisa kita lakukan, tapi istri bisa dengan cekatan, lebih teliti, lebih sabar daripada pria. Ada kadang-kadang hal-hal yang bisa dilakukan oleh istri, suami nggak mampu. Ada hal-hal yang dengan anak, dengan istri kita, anak bisa nyaman, tentram seharian. Dengan kita berantem mulu. Dari urat saraf keluar, sampai maki-maki, sampai tangan bertindak. Bisa. Tapi juga ada sebaliknya, nggak selalu. Ada juga yang memang bapak-bapak bisa tenang, dengan emaknya nggak bisa tenang. Ada begitu. Apalagi sudah agak gede. Sudah agak gede. Dengan bapaknya nggak bisa nolak, dengan emaknya nolak mulu. Ya kan? Dengan bapaknya, Pak beli es krim, ayo beli. Emaknya nggak boleh, batuk nanti. Ya kan? Nggak boleh, batuk, nggak boleh. Para wanita-wanita, engkau adalah penolong. Maka jadilah penolong. Amin. Engkau adalah penolong. Engkau sedang Tuhan titipkan seorang pria, suami, untuk engkau tolong. Kalau gadis-gadis belum dapat orang yang ditolong, doakan, Tuhan siapakah yang akan kutolong nanti. Amin ya. Wanita-wanita, engkau adalah penolong. Maka jadikanlah dirimu seorang penolong, bukan perongrong. Beda ya. Penolong, bukan perongrong. Satu sisi kita dibuat posisinya hebat sekali, mulia, tapi sisi yang lain Tuhan mengajar kita untuk menundukkan diri sebagai hamba. Artinya apa? Tidak ada kesenjangan, tidak ada sesuatu yang perlu kita banggakan. Meskipun ibu-ibu adalah seorang penolong, ibu-ibu pun harus bersedia tunduk kepada yang ditolong. Meskipun penghasilan wanita-wanita ibu-ibu lebih besar, belajar ketundukan. Belajar tunduk. Piawai untuk tunduk, bukan tanduk. Ya, beda ya tunduk dengan tanduk. Karena ada ibu-ibu yang suka menanduk. Ditanduk suaminya, gas, terluka suaminya. Suaminya di rumah ditanduk terus, sampai suaminya kehilangan kehilangan harga diri. Ibu-ibu, posisikan suamimu tetap berharga. Amin ya ibu-ibu ya. Amin ya. Jadi kelahiran saudara pasti membuat Tuhan tersenyum. Kalau memang saudara adalah wanita, berbahagialah sebagai wanita. Kalau saudara pria, berbahagialah sebagai pria. Yang kedua, apa yang membuat Tuhan tersenyum? Yang membuat Tuhan tersenyum dalam hidup kita adalah kehidupan kita atau pola hidup, karakter kita. Yang ketiga,
Yang membuat Tuhan tersenyum nanti bagi kita adalah saat kita menutup mata. Mati. Kalau orang percaya mati, orang beriman mati, Tuhan tersenyum. Tetapi sesama umat beriman menangis. Kalau saya mati, istri saya pasti menangis. Nggak mungkin ketawa, ya. Oh, puji Tuhan, Papa telah pergi. Haleluya, terima kasih. Nggak mungkin, dia pasti nangis. Sebaliknya pun kalau dia yang pergi, mungkin saya nangis juga, nangis Bombay. Gitu ya. Atau mungkin karena malu sebagai gembala menahan, tapi akan merana di sini. Tetapi saya mau sampaikan, saat usai tugas kita telah selesai, dan kita mengakhiri perjuangan kita setia kepada Bapa di surga sampai akhir hidup kita, setia sampai akhir hayat kita, maka saat kita menutup mata, Tuhan tersenyum menyambut kita. Amin. Tuhan pasti tersenyum menyambut saudara. Kenapa tersenyum? Karena perjuangan hari-hari kita telah kita lakukan begitu baik. Maka saat kita menghadap Bapa di surga, Dia tersenyum menyambut kita. Dia berkata, "Sabaslah engkau, anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan." Tetapi kalimat ini tidak ditujukan kepada semua orang. Karena ada sebagian orang, bukan sebagian, banyak orang nanti saat bertemu dengan Bapa di keabadian, Bapa terus terang berkata, "Enyahlah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Ada begitu. Matius 7 mulai dari ayat 21 itu dengan tegas Yesus berkata sebagai penguasa di surga dan di bumi. Tuhan Yesus berkata, "Enyah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Waduh, ngeri kalau kalimat itu. Dan tentu itu nggak diucapkan dengan senyum. Itu marah itu. Tetapi kalau satu kalimat tadi yang berkata, "Sabaslah engkau, anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan." Maka Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menutup mata, kita sadar bahwa hari-hari kita sangat singkat. Kita harus berjuang secara konsisten dalam kesempatan durasi hidup kita ini, dalam masa-masa hidup kita. Seperti yang saya katakan tadi, apa yang membuat Tuhan tersenyum yang kedua adalah kehidupan kita, termasuk karakter kita. Maka dalam pola kehidupan kita saat ini, kita mau berjuang konsisten untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu dalam Ibrani 10, apa yang Tuhan inginkan, firman Tuhan inginkan, jangan engkau meninggalkan persekutuan. Itu kan keinginan Tuhan. Janganlah engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Jangan tinggalkan. Karena waktu-waktu kita itu kita pergunakan semaksimal mungkin. Pertemuan-pertemuan ibadah kita itu tentu penting. Ya kan? Kecuali memang saudara sibuk kerja pun adalah ibadah. Betul nggak? Tapi kalau saudara memang nggak kerja, jangan buat kerjaan di rumah. Pak Gem, saya tetap ada kerjaan, Pak Gem. Kerja apa? Ya kerja beres-beres rumah, Pak Gem. Jangan juga begitu. Ya. Kalau masih bisa datang, silakan datang. Dalam Ibrani pasal 10 dikatakan apa? Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan
pertemuan ibadah kita. Iya, pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ada pertemuan-pertemuan ibadah kita yang memiliki sarana untuk membangun iman kita bersama. Saya berharap saudara konsisten ibadah. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita ke rumah. Harusnya begitu. Saudara suka cita diajak ke rumah Tuhan. Apa yang bisa saudara lakukan sebagai wujud buah kehidupan saudara yang sudah sekian lama beribadah dengan konsisten? Pengaruhilah orang-orang datang beribadah juga. Amin. Ajak orang datang ibadah. Karena dunia berusaha mengajak mereka supaya terjerat mencintai dunia. Tapi kita setidaknya, saudara itu menjadi perpanjangan suara gembala di komunitas saudara. Harusnya saudara menjadi perpanjangan atau menjadi corong atau perpanjangan suara gembala. Kalau boleh saya mau pakai kalimat, harusnya jemaat Golden Gate menjadi duta Golden Gate. Saudara menjadi utusan, duta. Kalau di Indonesia ada duta Amerika Serikat, berarti itu adalah utusan pemerintahan Amerika Serikat di Indonesia. Saudara bawa dalam doa saudara. Doakan, gumuli. Tapi sebelum saudara mendoakan, menggumuli itu, saudara harus berjuang menata diri, mengobarkan dinamika semangat untuk setia beribadah. Halo jemaat Tuhan. Sebagai wujud kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Kita mau mempersembahkan jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Renungkanlah Bapak Ibu Saudara. Kira-kira Tuhan tersenyum enggak kalau kita membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan? Kira-kira Tuhan tersenyum enggak kalau kita mempengaruhi orang lain untuk candu main judi? Tuhan tersenyum apa menangis? Menangis. Tapi kalau kita membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan, Tuhan pasti akan tersenyum. Bapak Ibu, maukah saudara berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan? Renungkanlah itu.